Halo Kak Hendra. Ya, saya lanjutkan ya. Kemudian berikutnya saya sampaikan bahwa penilaian kita walaupun sudah disampaikan saat kita pembukaan itu bukan hanya tugas-tugas. Jadi sesi kita saat berdiskusi seperti ini juga sangat menentukan nilai kakak karena kami ditugasi untuk menilai keaktifan saat berdiskusi baik di dalam breakout room maupun saat di dalam di dalam sesi kita seperti ini, sesi virtual kita. Jadi saya berharap kakak-kakak berpartisipasi aktif baik dalam menyampaikan pendapat maupun kalau terkendala dengan jaringan dapat menyampaikan di kolom chat. Mungkin itu. Kemudian saya mengingatkan juga terkait dengan tugas ya, saya sudah update, tapi mungkin melalui kesempatan ini nanti saya sampaikan di grup masih ada 3 orang karena tersisa di kelas kita ini kalau saya lihat yang aktif itu hanya tinggal 10 orang karena ada yang mengundurkan diri dan ada 2 orang yang tanpa alasan, maksudnya tanpa keterangan karena tidak ada aktivitas di LMS kalau saya cek aktivitasnya. Jadi ada 3 orang di 14D dan ada 3 orang juga di 14E yang belum mengerjakan. Saya berharap mungkin besok bisa diselesaikan karena kita akan masuk di modul 15. Kalau di modul 15 itu hanya ada 1 tugas. Jadi nanti sesi akhir baru kita sampaikan. Mungkin sampai di sini kakak-kakak ada yang ingin ditanyakan? Kalau saya tidak salah tadi Kak siapa tadi yang resen? Kak Ngendra, ada yang mau disampaikan Kak Ngendra sebelum kita lanjut? Kak Ngendra, ada yang mau disampaikan Kak? Halo Kak Ngendra. Ya, baik. Kalau begitu izin screen kakak-kakak. Maaf jaringan. Kak, kakak sudah terlihat Kak PPT-nya? Belum, Kak. Belum. Bagaimana? Sudah terlihat? Oke. Oke, terlihat, Oke, Kak. terima kasih Kak Febranto, Kak Iskia, Kak Fuadi responnya. Pembelajaran kita pada malam hari ini di modul 15 ini kurang lebih 1,5 jam atau 90 menit ke depan kita akan berdiskusi bersama membahas terkait dengan pengembangan kurikulum di PJOK. Tentu banyak kakak yang bertanya terkait dengan hal ini. Mungkin kita akan belajar bersama sharing pengalaman yang sudah kakak terapkan mulai dari maksudnya di sekolah masing-masing, di tingkatan masing-masing, di SD atau SMP atau di tingkat SMA. Mungkin itu sedikit pengantar terkait dengan yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Modul akan kita pelajari. Kemudian kesepakatan kelas, ini tetap kita mengingatkan kesepakatan kelas kita tidak ada berubah sampai saat ini ya. Kecuali kalau ada yang mau direvisi mungkin sampaikan di kelas. Tapi sampai saat ini kan belum ada. Ini adalah tujuan sesi kita pada hari ini. Ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada saat ini. Yang pertama adalah peserta atau kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta kaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua adalah peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Kemudian yang terakhir, kakak mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design atau desain mundur. Ini agenda kita pada hari ini ada 3, walaupun saya sudah sampaikan tadi, yaitu backward design, kemudian pengembangan kurikulum PJOK, kemudian pemikiran KHD dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama kakak, aktivitas pertama kita pada malam hari ini yaitu backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Saya harap kakak menyampaikan pendapat terkait dengan yang pertama ini, pertanyaan yang pertama. Menurut kakak dari skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa
kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum dalam PJOK? Maksudnya mungkin ini salah ketik ya. Seberapa dari skala 1 sampai 10 bagaimana pemahaman kakak tentang kurikulum dalam PJOK? Maksudnya pemahamannya kakak memahami tentang kurikulum dalam PJOK terkait dengan kurikulum Merdeka saat ini. Mungkin ada kakak yang ingin menyampaikan pendapat? Silakan. Mungkin yang terkendala jaringan bisa di kolom chat, yang bisa menyampaikan langsung boleh raise hand. Ada kakak? Atau kita ubah pertanyaannya mungkin supaya lebih gampang dipahami. Menurut kakak apa yang dimaksud dengan kurikulum? Apa itu kurikulum? Supaya kakak mungkin lebih mampu memahami. Ada kakak yang ingin berpendapat, kan di sekolah kita sering mendengar kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka. Apa sebenarnya itu kurikulum menurut kakak? Silakan kakak. Halo? Atau suara saya tidak kedengaran ini? Halo? Jelas Kak, jelas Kak. Oh ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Arfadi. Silakan Kak Febrianto. Kalau menurut Kak Febrianto apa itu kurikulum? Silakan Kak. Terima kasih atas kesempatan ini. Ya, kalau menurut saya, kurikulum adalah bagaimana menyusun sebuah sistem pembelajaran dan sistem perorganisasian dalam sekolah. Kemudian untuk kurikulum di PJUK, ya untuk kurikulumnya sendiri, ya bagaimana kita bisa mengolah pembelajaran kita atau menyusun sistematika pembelajaran kita dengan baik. Mungkin itu saja, Kak. Oke, terima kasih Kak Febrianto. Mengartikan terkait dengan kurikulum itu bahwa sistem pembelajaran di sekolah. Mungkin begitu Kak. Selanjutnya kakak yang lain, mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapat terkait dengan kurikulum atau pengertian kurikulum. Kalau kayak kabut menyampaikan di kolom chat, kurikulum adalah pedoman atau petunjuk dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah. Ya, betul sekali, hampir sama dengan apa yang disampaikan Kak Ikabut tadi. Maaf, Kak Febrianto ya. Pedoman atau petunjuk terkait dengan apa yang dilaksanakan di sekolah. Masih ada kakak yang ingin menyampaikan pendapat? Atau sama pendapatnya dengan kakak yang lain? Jadi kalau hampir sama ya, kalau kita lihat di apa namanya Beskap 033 itu, silakan Kak, siapa yang resen? Ada yang resen kakak? Pak Yudi? Silakan. Ya, Kak Yudi menyampaikan di kolom chat, kurikulum adalah seperangkat sistem atau rencana mengenai bahan pembelajaran. Ya, jadi hampir sama semua, hampir sama Kak Ikabot, Kak Febrianto tadi. Jadi sama dengan catatan yang dibuat di slide ini bahwa kurikulum adalah merupakan sebuah rencana program pendidikan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Pertanyaan selanjutnya kakak, apakah di sekolah kakak saat ini sudah menerapkan kurikulum yang mana? Apakah masih ada menerapkan kurikulum 2013 dalam apa namanya kurikulumnya, atau masih sudah menggunakan kurikulum Merdeka? Mungkin ada yang ingin berpendapat. Silakan Kak Ansar. Baik, jadi terima kasih banyak Pak Fasil. Jadi di sekolah yang saya tempati mengajar, kebetulan masuk sebagai salah satu sekolah penggerak di Kabupaten Mamasa, itu SMP Negeri 4 Mambi. Kurikulum yang kami gunakan di sana itu kakak adalah kurikulum sekolah Merdeka Belajar.
Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Kak Ansar ya sudah menyampaikan kalau sekolah penggerak memang biasanya sudah menerapkan kurikulum Merdeka itu sudah 3 angkatan kalau saya tidak salah sampai saat ini. Terima kasih Kak Ansar. Kakak yang lain atau pertanyaannya saya balik untuk kurikulum 2013 apakah masih ada kakak-kakak yang menggunakan kurikulum 2013 di sekolahnya? Silakan Kak Ayu mau disampaikan. Kalau di sekolahnya saya itu kelas 3 itu masih menggunakan kurikulum K13, sedangkan kelas 2 dan kelas 1 itu kelas 10 dan kelas 11 itu menggunakan kurikulum Merdeka Kurikulum Merdeka Kak Di mungkin Iya, kurikulum Merdeka, tapi kan ada tiga pilihan. tahap. Iya, 3 Tiga pilihan. pilihan. Dia pilihan yang paling Merdeka Merdeka belajar atau Merdeka berbagi? Merdeka belajar kayaknya Kak, karena bukan Oh, iya. Merdeka berbagi dia. Itu. Ada lagi Kak Ayu? Itu saja Kak. Oh ya. Oke, terima kasih Kakak. Di beberapa sekolah Kakak kalau saya lihat sampaikan tadi Kak Ayu di kelas 12 ya. Kelas 12 masih menggunakan kurikulum kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dan Kak Ika juga menyampaikan masih ada kurikulum 2013. Tapi sepemahaman saya kakak kalau tidak salah ya, tapi saya tidak tahu di SMA karena ini untuk yang SD dan SMP seharusnya untuk tahun pelajaran ini 2024-2025 itu semua satuan pendidikan di SD dan SMP ya karena itu yang saya tahu sudah harus menerapkan kurikulum Merdeka karena kan kita sudah mendaftar sebenarnya itu sudah didaftarkan oleh kepala sekolah atau operatornya dan sudah ada SK-nya dari Badan Standar Kurikulum. Jadi sudah ada SK-nya itu. Tapi mungkin di SMA atau SMK itu mungkin masih ada yang belum menerapkan. Saya kurang tahu kalau SMA dan SMK. Khusus SD dan SMP ini sudah seharusnya menerapkan kurikulum Merdeka. Terima kasih Kakak. Jadi terkait dengan tahapan penyusunan kurikulum Merdeka ini ada beberapa tahapan. Saya pikir kakak juga sudah maaf ya penyampaian kemarin waktu kami rakor juga ini kita harus terlibat dalam penyusunan visi misi di sekolah. Saya berharap kalau misalnya masih ada penyusunan visi misi atau revisi kakak juga terlibat. Yang ditekankan oleh kepala BGP kemarin adalah khusus di mata pelajaran kita harus ada sehat di dalam. Jadi visinya itu anak-anak harus sehat. Jadi kakak harus mengingat kalau misalnya masih ada revisi KOSP terkhusus pada visi misi itu harus dicantumkan sehatnya supaya dapat dicapai. Mungkin saya akan menyampaikan beberapa, tapi mungkin kita akan berdiskusi kalau penyusunan KOSP di sekolah kakak, pengalaman kakak di sekolah kan sekarang penilaian kinerja itu kepala sekolah harus mengupload KOSP di sekolah masing-masing. Begitu ya kakak? Harus mengupload KOSP. Ya, betul. Apakah dalam penyusunan KOSP itu, maksud pertanyaannya adalah, apakah dalam menyusun KOSP di sekolah, kakak terlibat atau hanya sebagian orang saja? Ada yang ingin berpendapat kakak terkait dengan penyusunan kurikulum ini? Silakan kakak. Ya, kalau mungkin tidak ada yang menyampaikan, ya, kalau di sekolahnya Kak Yudi SMP 1 ya, kalau saya tidak SMA 1 hanya sebagian orang saja. Mungkin dengan berbagai pertimbangan karena memang ini juga kurikulum baru, sehingga mungkin hanya ada beberapa orang dilibatkan, tapi siapnya semua guru itu harus dilibatkan dalam penyusunan kurikulum. Yang pertama kurikulum operasional satuan pendidikan itu mungkin saya sampaikan singkat-singkat saja, nanti kita berdiskusi saat di saat yang lain. Yang pertama adalah menganalisis karakteristik sekolah. Jadi kalau kakak dulu di kurikulum lama mungkin ada mendengar analisis SWOT ya, analisis SWOT.
yaitu akronim dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau kekuatan kelemahan, tantangan, dan threat atau peluang. Jadi ini yang harus kita analisis berdasarkan dengan keadaan sekolah kita masing-masing. Tentu yang sering saya sampaikan bahwa di setiap sekolah itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Mulai dari misalnya potensi alamnya atau penduduknya, bagaimana dukungan penduduk terhadap sekolah, atau dari segi sarana dan prasarana, atau dari segi sumber daya manusia, dari gurunya atau PTK-nya, itu merupakan yang harus kita analisis sebelum menyusun KOSP. Kemudian ini saya sampaikan tadi, merumuskan visi misi dan tujuan sekolah. Pastikan bahwa semua guru atau tidak terlibat dalam penyusunan visi misi. Karena pengalaman saya juga kakak-kakak, karena ini adalah sesi kita belajar sama-sama, banyak sekolah, termasuk mungkin di sekolah kami, itu penyusunannya seperti yang disampaikan Kak Yudi ya, tidak dilibatkan semua. Kalaupun ada dilibatkan, ya hanya sebagai formalitas saja, karena sebenarnya sudah ada tersusun. Kita tinggal disampaikan bahwa ini adalah visi misi sekolah kita. Nah, mungkin ini begitu. Kemudian yang ketiga adalah menentukan pengorganisasian pembelajaran. Yang ketiga ini di dalamnya ada program tahunan, program semester, ya, program semester yang kita buat masing-masing guru. Kemudian di dalamnya juga ada intrakurikuler, kokurikuler, dan P5 kalau yang kurikulum Merdeka sekarang. P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang tema-temanya ini tergantung dari jenjangnya. Kalau saya tidak salah kakak-kakak, mohon dikoreksi kalau salah atau keliru, di SD itu memilih minimal 2 tema dan 2 proyek dalam 1 tahun. Karena untuk P5 ini dinilai rapornya itu per tahun, jadi bukan per semester. Beda dengan intrakurikuler, itu per semester. Kalau yang P5 ini dibuatkan lapornya per 5 tahun, per 1 semester, 1 tahun ya, per 1 tahun atau 2 semester. Kemudian yang keempat adalah menyusun rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran ini disusun berdasarkan ada alurnya, mulai dari CP, TP, ATP, dan sampai pada modul ajar. Nanti kita akan bahas sama-sama. Kemudian yang kelima adalah merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Ini yang kelima ini lebih banyak ditujukan kepada guru-guru karena bentuknya seperti supervisi yang biasa dilakukan kepala sekolah, yang saat ini observasi kelas juga yang kinerja itu dilakukan, ataupun supervisi akademik yang dilakukan oleh pengawas sekolah. Kemudian kegiatan KKG atau IHT, kalau sekolah penggerak itu sudah familiar dengan IHT atau in-house training, dan FGD atau focus group discussion. Saya tidak terlalu fasih bahasa Inggris kakak. Nah, mungkin itu 5 tahapannya. Selanjutnya kakak, ini pertanyaannya, apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Silakan kakak. Kira-kira apa tujuannya kita belajar PJOK di sekolah? Silakan resen. Apa tujuannya peserta didik itu belajar PJOK di sekolah kakak? Halo kakak. Silakan. Silakan Kak Semel dulu. Iya, jadi menurut saya kakak, tujuannya adalah agar siswa dapat belajar dari dasar-dasar semua cabang olahraga yang diajarkan. Selain itu bisa juga mendapatkan kesehatan fisik. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Semel. Jadi mengapa kita harus belajar PJOK di sekolah? Sampaikan Kak Semel agar siswa belajar dasar-dasar cabang olahraga. Cabang olahraga apa saja, misalnya mungkin atletik, ya, misalnya sepak bola. Kemudian
terlebih adalah siswa itu sehat. Seperti yang diketahui kakak disampaikan Kak Semel tadi bahwa untuk PJOK ini adalah multi interdisipliner yang biasa disampaikan oleh Kak Hardinal itu, yang kebetulan orang di Sarutambun juga. PJOK ini multi interdisipliner, artinya bahwa PJOK ini banyak sekali cakupan mata pelajarannya di dalamnya. Kita berbicara seni, ada juga di olahraga. Kita berbicara matematika, ada juga di olahraga, misalnya mengukur lapangan bulu tangkis. Ya, kalau seni itu tadi, misalnya mungkin senam, ada juga senam itu kan senam irama. Kemudian ada juga fisikanya. Jadi banyak sekali ilmu atau mata pelajaran yang terkandung dalam PJOK yang kita ajarkan. Mungkin begitu yang disampaikan Kak Semel. Ada lagi kakak yang lain yang ingin menyampaikan? Kalau Kak Febrianto di kolom chat menyampaikan bahwa tujuan pembelajaran PJOK di sekolah adalah untuk mendapatkan kesehatan, kemudian menjadi dasar bagi mereka tentang materi-materi PJOK. Ya, hampir sama tadi sampaikan tadi Kak Semel ya. Masih ada kakak-kakak? Jadi kalau pertanyaannya demikian, apakah khusus untuk jasmaninya saja terkait dengan PJOK ini? Itu pertanyaannya, mungkin pertanyaan lanjutannya. Ada? Ya, kalau mungkin tidak ada, silakan Kak Ayu. Terima kasih Kak. Kalau menurut saya itu tidak hanya jasmaninya saja, Ya. terus apa namanya, rohaninya juga bisa. Bagaimana caranya kita mengontrol, misalnya seperti saya gurunya, misalnya di dalam mata pelajaran yang kita pelajari cuma latihan servis bawah dan servis atas. Itu dilaksanakan, terus ada anak-anak bilang, "Ibu, saya mau latihan smash ini begini." Terus saya jawab, tidak boleh, harus ikuti apa yang Ibu bilang dulu, supaya pembelajarannya kita ini tercapai dulu, semuanya paham, baru kita lanjut ke selanjutnya. Jadi kita belajar tentang kesabaran di situ di dalam PJOK itu. Karena kan biasa kalau anak-anak yang namanya tingkat SMA itu, kalau misalnya dia merasa bahwa diri, oh saya bisa, pasti dia kayak bagaimana ya Kak, menunjukkan hal yang Berlebihan. iya berlebihan. Jadi kita bisa mengontrol emosinya seperti itu Kak. Jadi jasmaninya dapat, rohaninya dapat, pokoknya semuanya dapat, berpikirnya dapat di dalam PJOK itu Kak. Bukan cuma jasmaninya saja. Terima kasih Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Ayu. Disampaikan tadi bahwa selain jasmani yang disampaikan oleh Kak Semel tadi, juga rohaninya, terlebih apa yang disampaikan Kak Ayu tadi terkait dengan bagaimana memanajemen emosi anak-anak disentuhkan tadi. Misalnya saat kita hanya belajar dulu, katakanlah tujuan pembelajarannya melakukan servis bawah, ya, ternyata ada anak-anak yang sudah mau smash, karena disampaikan Kak Ayu tadi, sudah anak-anak yang mahir, sehingga kita harus melatih anak-anak itu bagaimana memanajemen emosi atau kesabaran mereka. Kemudian disampaikan pada akhir Kak Ayu tadi bahwa ada 3 yang harus didapatkan dalam pembelajaran PJOK, itu kognitif atau pengetahuan, afektif, dan psikomotor. Mungkin begitu disampaikan Kak Ayu. Masih ada kakak-kakak yang raise hand? Silakan. Halo kakak-kakak. Ya, saya bacakan disampaikan Kak Yudi, tujuan pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengelolaan diri, dan pola hidup sehat. Mungkin hampir sama tadi ini. Kalau saya memaknai terkait dengan pengelolaan diri ini sudah termasuk dari pengendalian emosi ya, pengendalian emosi. Kemudian pola hidup sehat. Kemudian KSK menyampaikan tujuan PJOK di sekolah sebagai sarana untuk melatih jasmani, kesehatan, dan kebugaran. Ya, terima kasih KSK ya.
apa yang disampaikan. Kemudian Kak Rahmat Hidayat, tujuan PJOK di sekolah untuk melatih minat dan bakat siswa. Ya, oke, terima kasih Kak Rahmat dan kakak yang lain sudah menyampaikan. Jadi apa yang disampaikan kakak ini sudah itulah tujuan PJOK yang sesungguhnya, bahwa PJOK itu melatih banyak hal, ya, melatih banyak hal seperti tadi sampaikan emosi, bagaimana sehat jasmani dan rohani, kognitif, afektif, dan psikomotor. Ya, itulah tujuan dari pembelajaran PJOK di sekolah. Sebagian dari tujuan pembelajaran PJOK. Kemudian ini kakak, menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka 2024, pendidikan jasmani, kesehatan, olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam yang pertama mengembangkan, menerapkan, mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat, aktif dan aktif secara jasmani, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran, dan menekankan nilai-nilai fair play atau kejujuran, ya, fair play. Kemudian kerja tim dan inklusivitas. Inklusivitas ini kemarin kan kita sudah bahas banyak. Inklusivitas itu artinya memberikan pilihan yang sama terhadap peserta didik, ya. Kemudian yang keempat adalah menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Itulah capaian PJOK dalam kurikulum dari kurikulum Merdeka saat ini. Oke. Ya, ini yang saya mau jelaskan kakak, sempat saya singgung tadi, memahami tujuan umum penting sebagai acuan dalam memahami muara akhir dari pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP, dalam mempersilahkan guru satuan pendidikan untuk menurunkan lagi ke TP. Mungkin kita akan berdiskusi kakak di sini terkait dengan CP ini, karena sudah, kalau saya ikuti perkembangannya sampai saat ini sudah 3 kali mengalami perubahan. Yang pertama itu Beskap 08 tahun 2022 yang diganti menjadi Beskap 033, ya, 2022. Yang terakhir saat ini adalah Beskap 032 tahun 2024. Jadi saat kakak nanti mungkin menyusun perangkat pembelajaran, mungkin bisa menggunakan Beskap yang terakhir ini. Beskap itu adalah Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Boleh kakak cari di internet, 032-H-KR-2024. Itu adalah tujuan pembelajaran yang terakhir, yang revisi yang paling terbaru yang saya dapatkan. Tapi kalau ada kakak yang mendapatkan yang paling baru lagi selain saya sebutkan ini 032 2024, mungkin bisa didiskusikan. Ya, bagaimana yang memastikan agar pembelajaran kita yang kita lakukan benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran? Mungkin ada kakak yang ingin menyampaikan terkait ini. Bagaimana kita memastikan bahwa tujuan pembelajaran yang telah kita buat itu menyasar pada tujuan pembelajaran dalam PJOK? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang dilakukan oleh murid, yang seharusnya dilakukan oleh murid. Bagaimana kakak? Ada yang ingin menyampaikan pendapat? Halo. Bagaimana kita memastikan agar pembelajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Jadi mungkin ini kakak, kalau saya memaknai kalimat ini, bahwa sebagai seorang guru PJOK, seperti yang saya sampaikan sebelumnya itu, kita harus memastikan bahwa tujuan pembelajaran yang kita buat itu berdasarkan dari CP yang telah dibuat oleh pemerintah. Nah, itu. Jadi kan sekarang sudah beda istilahnya. Kalau CP itu dulu adalah KI, kompetensi inti di kurikulum
kurikulum 2013 ya. Ada beberapa istilah yang berbeda, mungkin sudah ada kakak-kakak yang sudah mengetahui, tapi tidak apa-apa saya sampaikan terlebih dahulu. Mungkin saat ini, kalau silabus yang kurikulum 2013 dulu sekarang menjadi ATP atau alur tujuan pembelajaran. Kalau KI, kompetensi inti di kurikulum 2013 sekarang menjadi CP di kurikulum Merdeka. Kemudian kalau RPP itu di kurikulum 2013 sekarang menjadi modul ajar. Kalau KD, dulu KD, kompetensi dasar, sekarang menjadi tujuan pembelajaran. Ini yang saya sampaikan tadi, tujuan pembelajaran. Kemudian KKM, itu dulu kriteria ketuntasan minimal, sekarang menjadi KKTP, atau kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Jadi hampir sama. Kalau dulu penilaian harian, sekarang sumatif, ya, sumatif. Kemudian kalau penilaian tengah semester itu menjadi STS atau sumatif tengah semester, dan yang terakhir PAS. Kalau dulu PAS penilaian akhir semester, sekarang menjadi SAS, sumatif akhir semester. Itu perbedaannya kakak-kakak. Ini sekedar informasi, mungkin sudah ada kakak-kakak yang sudah pernah mendengarkan. Masih ada yang ingin sampaikan terkait dengan bagaimana kita memastikan ini? Saya pikir sudah sepakat tadi apa yang saya sampaikan, bahwa untuk memastikan tujuan pembelajaran itu, kita harus mengambil capaian pembelajaran dari yang paling terakhir yang diturunkan oleh pemerintah, itu Beskap 032 garing H garing KR garing 2024. Oke. Sekarang kita akan 3 tahapan backward design atau desain mundur. Yang pertama adalah identifikasi hasil yang diinginkan. Kemudian yang kedua adalah menentukan bukti dan metode penilaian. Kemudian merencanakan tahapan kegiatan pembelajaran. Ini kakak diperhatikan, kalau ada yang tidak jelas mungkin boleh didiskusikan sama-sama, karena ini akan banyak kita pelajari pada saat pertemuan tatap muka. Ini perbedaannya kakak-kakak. Forward design dan backward design. Kalau ini backward design adalah desain mundur. Ya, kalau ini forward design artinya desain maju. Yang kita banyak gunakan kalau kakak-kakak sekolah penggerak itu dalam menyusun sampai pada modul ajar menggunakan backward design. Jadi dimulai dari tujuan pembelajaran, kemudian asesmen dan aktivitas belajar. Mungkin begitu. Kemudian ini analoginya kakak-kakak. Jadi apa sudah saya terdengar ini kakak-kakak? Jangan sampai tidak jelas. Oke. Oke, terima kasih. Ya. Ini adalah analogi perjalanan untuk memahami backward design. Untuk yang pertama ini, kita analogikan dalam sebuah cerita. Saya ingin melakukan sebuah ekspedisi perjalanan. Jadi katakanlah kakak melakukan ekspedisi sebuah perjalanan. Dari ekspedisi tersebut targetnya adalah membuat buku kumpulan foto kuliner dari seluruh Indonesia. Kemudian kakak punya waktu selama 6 bulan untuk menyelesaikan dan menerbitkan buku tersebut. Jadi kakak diberikan tugas, katakanlah begitu, untuk mengumpulkan foto-foto kuliner di Indonesia selama 6 bulan. Itu. Ini analoginya. Kemudian hasil akhir yang diinginkan adalah membuat buku kumpulan foto kuliner di seluruh Indonesia. Jadi hasil akhirnya adalah membuat buku yang memuat foto-foto kuliner di seluruh Indonesia. Kemudian dari tujuan tersebut, ternyata masih ada yang perlu identifikasi lebih jauh. Hal ini bisa dilakukan lewat bantuan pertanyaan-pertanyaan, misalnya dari segi bukunya, akan ada berapa halaman buku yang akan kita buat. Mungkin itu pertama. Kemudian jenis bukunya seperti apa, ya. Kemudian yang kedua, dari segi kulinernya mencakup apa saja, apakah makanan berat atau hanya jajanan atau juga termasuk minuman. Kemudian pertanyaan ketiga, dari apakah kuliner itu dari seluruh Indonesia, beberapa tempat atau kota yang bisa dianggap mewakili seluruh Indonesia. Jadi maksudnya misalnya katakanlah apakah kita harus mengunjungi semua pulau di Indonesia ini, misalnya dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua, untuk mengumpulkan semua foto dokumentasi
apa namanya, kuliner itu, ataukah hanya di satu pulau saja, tapi di pulau itu sudah ada semua jenis makanan yang apa namanya, merepresentasikan Indonesia, mungkin begitu. Kemudian ini jawaban dari beberapa pertanyaan tadi. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi saya memutuskan atau kakak memutuskan bukunya itu versi maksimal 70 halaman, kemudian tanpa resep, hanya cerita definisi singkat. Jadi mungkin itu jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan kuliner. Jadi kakak hanya memfoto mencakup makanan berat dan jajanan atau minuman. Kemudian yang ketiga, dari seluruh Indonesia disampel diambil dari 20 kota di pulau-pulau besar. Jadi hanya 20 kota di pulau-pulau besar. Misalnya di Pulau Sumatera 2, di Pulau Jawa misalnya berapa, yang penting cukup 20 untuk seluruh Indonesia sampai di Pulau Papua. Yang kemudian saya lakukan adalah menentukan daftar kota tujuan dan jenis kuliner yang akan didokumentasikan. Setelah kita menentukan tadi bukunya 70, kemudian jenis kulinernya mencakup makanan berat dan jajanan, dan 20 kota besar, sekarang kita akan menentukan tujuannya, tujuan kotanya. Sebenarnya saya sebutkan tadi misalnya Sumatera, misalnya Aceh, atau di Jawa misalnya di Solo, ya. Kalau misalnya di Kalimantan, misalnya di Balikpapan, atau Sulawesi misalnya di Makassar, atau di mana lagi? Di Papua juga mungkin ada, ya, mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua adalah membuat lini masa dan alur perjalanan supaya kegiatan ini efektif secara biaya dan waktu. Jadi kita harus membuat apa namanya, lini masa perjalanan kita, misalnya di Pulau Sumatera berapa hari, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, sampai di Pulau Papua, ya, di Papua. Mungkin seperti itu kakak untuk memahami workbook design. Ini contohkan memahami workbook design ini terkait dengan dalam membuat modul ajar sebentar kakak. Nah, kemudian yang kedua adalah jenis asesmen. Mungkin saya sempat singgung kemarin terkait dengan asesmen. Ada 3 macam asesmen yang saya sampaikan kemarin. Pertama, asesmen formatif, sumatif, dan diagnostik. Ya, kalau asesmen diagnostik ini seperti yang disampaikan Kak Askia kemarin kalau saya tidak salah ingat, untuk mengidentifikasi karakter belajar dan kemampuan kompetensi awal siswa sebagai bekal awal ikut pembelajaran. Jadi asesmen diagnostik itu dapat dilakukan di awal tahun pelajaran atau saat pertama kali siswa masuk sekolah, misalnya di kelas 1. Mungkin asesmen diagnostik ini mungkin kita ingin berbagi dengan kakak-kakak bagaimana asesmen diagnostik dilakukan di sekolah kakak-kakak terkait dengan asesmen ini, khusus untuk asesmen diagnostik. Silakan kakak-kakak yang ingin menyampaikan pendapat bagaimana kakak-kakak melakukan asesmen diagnostik di sekolah. Silakan, boleh resen, boleh juga silakan Kak Febrianto. Kalau menurut saya mungkin tentang pengenalan lingkungan sekolah. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Kak, itu kan bagaimana metodenya Kak? Maksud saya bagaimana metodenya untuk melakukan asesmen diagnostik? Kalau Kakak sampaikan tadi mungkin pada hasilnya untuk mengenal lingkungan sekolah. Kira-kira bagaimana metodenya Kak untuk, kan disampaikan di sini asesmen diagnostik ini adalah untuk mengidentifikasi karakter, kemudian bakatnya juga anak-anak bagaimana sebagai titik awal perjalanan belajar setiap siswa yang kondisinya beragam. Adakah Kak Febrianto, boleh dilanjutkan sedikit? Ya, mungkin untuk teknisnya itu yaitu memberikan pemahaman tentang lingkungan sekolah, kemudian memberikan materi tentang semua ekstrakurikuler yang dilakukan di sekolah, kemudian memberikan aturan-aturan yang bisa digunakan digunakan dalam sekolah itu. Mungkin itu saja Kak.
Oke, terima kasih Kak siapa ya, Kak Febrianto tadi menyampaikan bahwa untuk asesmen diagnostik ini dilakukan seperti contohnya memberikan pemahaman terkait dengan bagaimana lingkungan sekolah, ekskul di sekolah dan aturan-aturan. Kalau saya memahami apa yang disampaikan Kak apa namanya tadi itu sudah sangat tepat. Tapi biasanya itu kalau saya ingat saya biasanya dilakukan saat masa orientasi atau pengenalan lingkungan sekolah bagi anak yang baru masuk. Nah, itu mungkin yang disampaikan Kak, kalau saya tidak salah persepsi ya, terkait yang disampaikan Kak Febrianto tadi. Tapi maksud pertanyaan saya di sini adalah asesmen diagnostik itu bagaimana kakak-kakak melakukannya di sekolah terkait dengan bakat dan minat, terkait dengan bakat dan minat dan kesiapan belajar peserta didik kita. Mungkin ada kakak yang ingin sharing. Kak siapa dulu tadi? Kak Hizkia ya? Oh Kak, maaf, sorry. Kak Ansar dulu. Kak Ansar, silakan Kak Ansar. Baik, terima kasih Kakak Fasil atas kesempatannya. Jadi yang saya lakukan kemarin di sekolah mengenai diagnostik ini, yaitu saya melakukan wawancara dengan peserta didik. Di situ saya panggil satu-satu orang ke depan, kemudian saya melakukan wawancara. Mulai dari pokoknya saya wawancara apa hobinya, kemudian sampai di rumah tangganya saya juga tanyakan kakak begitu. Oke. Terima kasih Kak Ansar terkait dengan asesmen diagnostiknya yang disampaikan Kak Ansar. Ada memang beberapa cara yang disampaikan tadi adalah wawancara. Ya, wawancara secara langsung. Silakan Kak Ngendra. Ya, terima kasih Kak. Kalau yang saya lakukan di sekolah saya tentang asesmen diagnostik ini, kedengaran juga? Jelas, bagus. Ya, yang saya lakukan itu pada saat awal minggu waktu baru masuk Kak. Pertemuan pertama di awal minggu, kebetulan saya wali kelasnya kelas 7 di SMP 7. Jadi yang saya lakukan untuk asesmen diagnostik ini mungkin bahasanya seperti kakak yang sebelumnya wawancara atau tanya jawab lebih tepatnya, karena saya suruh anak-anak ke depan. Habis itu setelah perkenalan itu saya tanya lebih dalam lagi tentang hobi dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kepribadiannya, termasuk penyakit yang dialami atau mungkin penyakit yang ada penyakit yang memang harus anti dengan kegiatan-kegiatan dalam hal ini olahraga karena sekitkan dengan materi saya. Ya, saya kira begitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ngendra. Hampir sama dengan disampaikan tadi Kak Kak Ansar, hanya menambahkan bahwa menanyakan terkait dengan riwayat penyakit ini sangat penting supaya menghindari ya, memitigasi, mencegah terjadinya hal-hal yang kita tidak inginkan. Terima kasih Kak Ngendra. Selanjutnya Kak Iskia ya. Silakan Kak Iskia. Ya, terima kasih Kakak Fasil. Sebenarnya saya sudah kasih turun tangan apa sebenarnya. Oh ya. Hampir sama dengan teman-teman yang lakukan. Nah, kalau yang pernah saya lakukan itu, mohon saya dikoreksi Kakak Fasil, ada dua yang pernah saya lakukan itu ada asesmen diagnostik kognitif dengan non kognitif. Nah, kognitifnya itu kalau saya kemarin disuruh karena baru pertama kali di sekolah, saya disuruh di kelas 3. Saya memberikan satu bahan bacaan. Jadi asesmen diagnostik itu saya suruh membaca, lalu ada penjumlahan yang saya suruh penjumlahan sederhana. Itu untuk kognitifnya. Lalu yang untuk non kognitifnya seperti yang kakak lakukan tadi, wawancara langsung, bertanya. Contohnya misalnya dia suka belajarnya, dia lebih suka nonton video atau dengar musik. Kemudian kalau pada saat semester apa yang dia lakukan di rumah, kalau disampaikan besok mau ulangan apa yang dia lakukan di rumah. Kemudian ya lanjut biasanya di pelajaran agamanya biasanya disuruh menghafal sesuai dengan ajaran agamanya. Mungkin itu saja sebagian dari yang banyak pernah dilakukan Kakak Fasil. Terima kasih. Oke.
Terima kasih. Kakak masih ada yang ingin menyampaikan terkait dengan asesmen diagnostik ini? Ya, menarik sedikit juga saya menyampaikan terkait dengan pengalaman. Asesmen diagnostik ini sampaikan kakak tadi sudah tidak ada yang salah ya. Hanya mungkin dalam penerapannya mungkin nanti kita berdiskusi lagi. Karena yang saya lakukan juga di sekolah ini, asesmen diagnostik itu yang kognitifnya, yang kognitif yaitu membagikan kuesioner kepada siswa atau soal kepada siswa dan menjawab. Hanya yang saya lakukan itu dia nanti menjawab ada 14 soal yang Tomlinson kalau pernah kakak mendengar asesmennya itu asesmen yang disampaikan oleh Tomlinson menjawab 14 pertanyaan dan setelah menjawab kita kumpulkan, kita akan melihat di situ gaya belajarnya peserta didik kita, apakah dia kinestetik, audio atau visual. Mungkin lebih kepada itu yang saya lakukan. Jadi dalam melihat kesiapan belajar siswa dalam pembuatan RPP nanti, kita akan melihat sudah dapat memetakan bahwa peserta didik saya di kelas yang di kelas contohkanlah kelas 6 misalnya di SD itu ada misalnya 5 orang yang yang kinestetik yang suka melakukan, ada yang audio yang mengerti kalau mendengarkan, dan ada visual yang melihat. Jadi dalam proses membuat perencanaan pembelajaran, semua kebutuhan belajar tadi atau kesiapan belajar peserta didik itu dapat terakomodir. Nah, mungkin itu seperti itu kakak. Hanya pertanyaan saya kakak mungkin yang kita bisa diskusikan. Ada saya sempat mungkin Kak Ngendra ya menyampaikan bahwa dilakukan di setiap minggu. Kak Ngendra, bagaimana Kak Ngendra bisa menyampaikan tadi di asesmen diagnostik ini dilakukan setiap minggu atau bagaimana Kak? Maksud saya Kak, saya lakukan di awal minggu pertemuan pertama waktu masuk di sekolah. Di minggu pertama saja. Oh iya ya. Jadi di pertemuan awal. Ya. Pertemuan Pada awal. saat perkenalan Kak. Oh, di tahun ajaran baru Kak begitu maksudnya? Iya, tahun ajaran baru. Ya. Oke. Terima kasih Kak Ngendra. Saya pikir tadi Kak Ngendra menyampaikan setiap minggu itu setiap misalnya hari Senin ya ataupun asesmen diagnostik, karena yang saya lakukan sama dengan Kak Ngendra lakukan ternyata itu di tahun ajaran baru. Di tahun ajaran baru untuk peserta didik baru, karena misalnya kita sudah melaksanakan di kelas 1 yang sebelumnya yang sudah naik kelas 2 itu sudah tidak dilakukan lagi karena gaya belajar itu biasanya cenderung sama dari kelas yang saya ketahui cenderung sama dari setiap peserta didik kita, jadi tidak mungkin berubah. Mungkin seperti itu. Terima kasih Kak Ngendra. Ada yang berpendapat lain terkait dengan apa yang kita sampaikan terkait dengan asesmen diagnostik ini? Kakak boleh resen atau boleh menyampaikan di chat? Ya, atau kalau sudah sepakat semua ya asesmen diagnostik. Oke. Kemudian asesmen yang kedua kakak adalah asesmen formatif. Ini terkait dengan asesmen yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Jadi asesmen formatif itu biasanya bentuk ulangan harian ya, ulangan harian. Atau kalau dalam kurikulum Merdeka sekarang disebut sumatif dalam proses pembelajaran. Kemudian dalam kurikulum Merdeka saat ini penilaian formatif tadi itu dilaksanakan dalam proses pembelajaran, itu maksudnya. Penilaian formatif dilakukan selama proses pembelajaran. Apakah dengan memberikan pertanyaan atau ulangan harian, itu adalah asesmen formatif. Kalau asesmen sumatif adalah dilakukan pada saat akhir pembelajaran. Ini biasanya dilaksanakan di semester 1 atau semester 2. Mungkin begitu. Jadi inilah 3 asesmen yang dilaksanakan di kurikulum Merdeka saat ini. Mungkin yang kita akan bahas kakak terkait dengan yang P5 tadi yang saya sampaikan. Kalau kita lihat di sini di asesmennya di sini, asesmen diagnostik, formatif dan sumatif tidak ada yang P5. Kira-kira ada kakak yang ingin berpendapat terkait dengan P5 itu? Kan semua sekolah saya lihat di sini sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Silakan kakak terkait dengan P5 ada yang ingin menyampaikan pendapat? Proyek penguatan profil Pancasila. Atau ada kakak silakan resen.
Ya, kalau mungkin tidak ada seperti yang saya sampaikan tadi, ya kakak-kakak, jadi P5 itu kan penilaiannya itu hanya di semester genap ya, di semester genap saat pendidikan kelas. Jadi mungkin sama semua ini. Jadi kita menilai P5 itu penguatan profil pelajar Pancasila berdasarkan dengan tema dan tema yang ditentukan oleh sekolah masing-masing. Kalau di SD yang saya ingat itu memilih 2 tema ya, memilih 2 tema dan 2 proyek untuk 1 tahun. Jadi penilaiannya nanti di semester kedua. Mungkin begitu kakak. Jadi untuk yang berkode desain ini adalah proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Berkode desain juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Itu kakak. Ya, sekarang di kurikulum operasional, mengapa kurikulum operasional beda antar satuan pendidikan? Silakan kakak. Ini yang kita sudah bahas di pertama tadi terkait dengan tahapan penyusunan KUSP. Kira-kira kenapa ini beda-beda tiap sekolah KUSP-nya? Silakan kakak yang ingin berpendapat terkait hal ini, silakan boleh raise hand. Halo kakak, kedengaran suara saya? Silakan Kak Febrianto. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Ya, pertanyaannya mengapa kurikulum operasional berbeda dengan sekolah yang lain? Iya. Mengapa betul, Kak. berbeda? Karena dalam penyusunan KUSP itu, ya kita lakukan yang pertama itu menentukan karakteristik setiap satuan pendidikan yang ada. Itu yang perbedaan yang pertama. Tentunya sekolah masing-masing itu mempunyai karakteristik sekolah yang berbeda-beda. Berikut yang kedua yang membedakan itu ya tentang visi dan misinya. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Kak. Iya. Baik, terima kasih Kak Febrianto menyampaikan bahwa mengapa kurikulum operasional satuan pendidikan itu berbeda, karena pertama itu setiap sekolah memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya yang saya sampaikan tadi, mungkin sama dengan yang dipikirkan Kak Febrianto, ya beda-beda dari segi misalnya kondisi alamnya, bagaimana respon masyarakat terhadap pendidikan, mungkin dari segi pendidiknya, sumber daya manusianya, kemudian dari segi sarana maupun prasarananya, ya begitu Pak Febrianto. Kemudian setiap sekolah memiliki visi dan misi yang berbeda-beda, ya visi dan misi yang berbeda-beda tergantung dari kebutuhan. Karena ada saya sekolah mungkin ya yang misinya itu hanya misalnya juara di bidang sains, tapi di bidang olahraga di misinya itu kurang, sehingga kan ya mohon maaf ya kakak, saya mencontohkan kalau dari yang pengalaman saya ini, kalau di segi olahraga khusus atletik, karena itu spesialis saya juga, kakak yang tabulahan itu banyak sekali dari sana yang mencetak atlet-atlet ya, dari segi atletik ya, tapi yang di Mamasa ini khusus di Kecamatan Mamasa lebih banyak mencetak apa namanya dari segi sains. Jadi mungkin itu perbedaannya. Jadi kalau kita misalnya USN yang borong misalnya atletik itu pasti dari wilayah 3, dan sains ya ada juga dari wilayah 3 dan 2, tapi lebih banyak di Kecamatan Mamasa ini. Mungkin itu terkait dengan visi misi. Terima kasih Kak Febrianto. Masih ada kakak yang lain terkait dengan mengapa KUSP berbeda? Atau sudah sama apa yang disampaikan Kak Febrianto tadi? Ya, saya pikir sama ya. Saya sudah sampaikan tadi ada 5 tahapan penyusunan KUSP, dan itu yang disampaikan oleh Kak Febrianto juga tadi. Ini terkait dengan penyusunan kurikulum PJOK, saya sudah sampaikan tadi bahwa kurikulum untuk PJOK ini kan sudah ada apa namanya
sudah ada sebenarnya di KUSP KKK. Itu berdasarkan dari CP yang diturunkan oleh pemerintah. Pastikan bahwa dalam penyusunan KUSP dan visi misi itu disampaikan Kepala BGP kemarin, pastikan sehat itu menjadi penting untuk mata pelajaran kita, untuk mata pelajaran PJOK. Jadi pastikan bahwa dicantumkan dalam visi misi sekolah kita masing-masing sehat. Anak-anak itu sehat jasmani dan rohani. Seperti yang disampaikan Kak Ayu tadi ya. Oke, baik Bapak Ibu, ada yang ingin berpendapat terkait dengan pertanyaan ini. Bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Silakan Kakak. Apakah kita hanya mengikuti apa yang yang ada di CP itu, atau kita mengembangkan sesuai dengan keadaan sekolah kita masing-masing? Silakan Kakak. Ada yang ingin menyampaikan pendapat terkait dengan pertanyaan ini? Dalam pengembangan kurikulum PJOK itu, apakah kita hanya mengikuti apa yang sudah ada, ataukah kita menyesuaikan dengan keadaan sekolah kita masing-masing, seperti yang disampaikan Kak Febrianto tadi? Halo Kakak. Ya, saya pikir kalau pertanyaan ini disampaikan ke kita, tentu seperti yang disampaikan Kak Febrianto tadi, tentu kita harus menyesuaikan dengan sesuai dengan keadaan sekolah kita, terutama bagaimana potensi-potensi yang ada di sekolah dan kesiapan kita sebagai guru PJOK dalam menjalankan setiap program yang telah kita buat. Karena tidak mungkin kita membuat program dan orang lain yang menjalankan. Mungkin begitu Kakak. Apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi salah satu yang bernilai untuk dipelajari murid di PJOK? Nah, mungkin sudah yang ingin berpendapat terkait ini? Apa kira-kira hal bermakna atau bernilai untuk dipelajari murid di PJOK? Mungkin sudah disampaikan tadi oleh kakak yang lainnya. Itu pertama sehat, bagaimana mengelola emosi. Sehat itu dari segi jasmani dan rohani. Kemudian pengetahuannya dari segi kognitif, afektif, dan psikomotor sudah disampaikan oleh Kak Ayu dan Kak Febrianto dan kakak yang lain. Ya, ini 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK, yaitu kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Ya, ini untuk yang pertama, tentu setiap wilayah memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian konteks masyarakat, biasanya kakak kalau pengalaman saya juga ini terkait dengan masyarakat, biasanya kalau di daerah pedesaan dan perkotaan itu masyarakatnya kan di kota itu lebih majemuk dibanding yang di desa ya, sehingga dalam konteks masyarakat ini biasanya dukungan masyarakat di kota dan di pedesaan biasanya berbeda. Mungkin hanya ini pengalaman saya secara pribadi, kakak. Kemudian dari segi waktunya, maksudnya ini waktunya apakah dia program itu jangka panjang atau jangka pendek. Kemudian alokasi waktu pembelajaran, kalau saya lihat ini alokasi waktu pembelajaran sudah disampaikan oleh kakak juga, kalau di SD ini untuk 1 jam pelajaran untuk PJOK itu 35 menit, kalau di SMP 40 dan SMA 45 ya, sesuai dengan kalau saya lihat di CP itu tadi, CP yang terakhir itu sudah sesuai 35, 40, 45. Kemudian cakupan dan tahapan yang keenam, teknologi. Ini juga sangat penting terkait dengan teknologi karena dukungan fasilitas yang diberikan kepada kita itu berbeda-beda ya, berbeda-beda. Kalaupun ada, mungkin dari segi sumber daya manusia yang tidak bisa mengoperasikan. Saya pernah bercerita dengan teman-teman guru di kuliah 3 juga ini terkait dengan teknologi ini. Mereka menyampaikan bahwa kami terkendala dengan pertama itu terkait dengan jaringan. Kemudian kalaupun ada perangkat misalnya LCD dan laptop, tidak bisa juga dioperasikan karena mereka sudah tua, sehingga kinerja yang kita kerjakan saat ini kakak, karena kinerja ini kerjakan oleh
di PMM itu dikerjakan oleh yang ASN maupun non ASN, itu terkendala karena tidak pertama dari segi jaringan, ya kemudian juga dari segi fasilitas yang ada, sehingga 6 faktor ini terkait dengan pengembangan program PJOK sangat berpengaruh di dalam pembuatan program tersebut. Ya, kemudian aktivitas yang ketiga adalah karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi KHD dalam pendidikan nasional. Jadi kita tahu bersama kakak bahwa KHD atau Ki Hajar Dewantara itu adalah tokoh pendidikan di Indonesia yang mendirikan Taman Tunas, kalau saya tidak salah ya Kak Iskia. Nah, kalau kakak mengingat terkait dengan filosofi KHD itu adalah bagaimana kita sebagai guru mampu menuntun anak pada kodratnya masing-masing. Mungkin ada kakak yang ingin berpendapat apa yang dimaksud dengan menuntun peserta didik atau anak pada kodratnya masing-masing. Silakan kakak. Apa yang dimaksud dengan kodratnya masing-masing? Cek. Masih kedengaran suara saya kakak? Atau terkendala jaringan ini? Ya, silakan. Oke, terima kasih. Kakak yang ingin berpendapat terkait dengan apa menuntun anak pada kodratnya masing-masing. Silakan. Kakak yang pernah mendengar atau belum pernah mendengar sama sekali? Ini kakak. Jadi kalau mungkin Kak Eski ya yang pernah mendengar ini ya terkait dengan KHD menuntun kodrat anak-anak pada kodratnya masing-masing, di mana kita mengetahui bahwa kita sebagai guru ini kalau di dalam modul itu yang saya pernah baca, dia diibaratkan sebagai petani dan peserta didik itu adalah benihnya. Nah, seperti itu kakak. Itu yang pertama dulu. Kemudian yang kedua, kita sebagai petani ini harus memposisikan tanaman kita sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dicontohkan di dalam modul bahwa padi dan jagung itu berbeda dari bibitnya dan cara pengolahannya juga pemupukannya. Jadi padi itu biasanya kan tumbuh di tempat yang lembab atau basah, sedangkan jagung biasanya tumbuh di tempat yang kering. Ya, sehingga kita sebagai petani itu tidak boleh menyamakan cara cara pemupukan atau cara pemeliharaan terkait dengan dua tumbuhan tadi antara padi dan jagung. Jadi kita harus menyesuaikan, karena kalau kita tanam jagung di sawah yang basah tentu kan mati, sama juga dengan padi, kecuali padi gogo ya, yang maksudnya padi yang pada umumnya ini yang biasa kita tanam di tempat yang lembab. Jadi seperti itu juga dengan kita kakak sebagai guru harus memposisikan peserta didik sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kita sudah pelajari bagaimana kodrat itu, bagaimana kita menyesuaikan dengan bakat dan minat peserta didik itu sendiri. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada peserta didik. Seperti itu. Kemudian ini juga yang kita mau bahas sama-sama kakak, karena kita sering mendengar anak itu bagaikan kertas yang kosong, ya, seperti itu. Kertas yang kosong yang akan kita isi dengan tinta. Maksudnya kita mengisi peserta didik itu dengan tinta. Ada kakak yang saya pendapat dengan hal ini? Boleh resen? Silakan. Apakah peserta didik itu bagaikan kertas yang kosong yang akan kita isi dengan tinta? Atau memang sudah berisi dia, anak-anak itu? Silakan kakak. Halo, kakak. Ada yang setuju atau tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa anak-anak itu adalah kertas yang kosong akan kita isi? Silakan. Halo kakak. Setuju Kak. Ya, kalau setuju Kak, boleh alasannya sedikit? Tambahan Kalau menurut saya anak-anak itu persis sama dengan lembaran putih yang masih kosong. Saya katakan sangat setuju.
karena yang dikatakan tadi Fasilid, kita itu sebagai tinta yang siap memberikan goresan-goresan atau warna tersendiri dalam kehidupannya ketika masuk di dalam, saya berikan contoh pas SD misalnya di SMP, di SD dan seterusnya. Begitu Kak Fasilid. Ya, terima kasih Kak Ngendra. Jadi yang saya sampaikan tadi Kak Ngendra agak setuju ya, bahwa peserta didik itu anak-anak itu bagikan kertas yang putih. Ya, terima kasih Kak Ngendra. Masih ada yang lain yang setuju atau tidak setuju, boleh disampaikan? Ya, kalau Kak Kabut menyampaikan kalau di SD setuju. Kalau bagaimana kalau yang di SMP Kak Kabut? SMP atau SMA? Silakan boleh sampaikan secara langsung. Ini sampaikan tadi hanya SD ya. Bagaimana kalau yang SMP dengan SMA? Silakan Kak. Halo Kak Kabut. Ya, sebelum Kak Kabut mungkin Kak Ayu silakan. Terima kasih Kak. Kalau sama saya sama Kak Ikabot, kalau misalnya dia anak SD, mungkin saya setuju bahwasanya anak itu seperti kertas putih. Tapi kalau misalnya dia itu di tingkat SMA, kan ceritanya itu kertasnya sudah dicoret-coret sama guru-guru sebelumnya. Jadi kalau kita di SMA untuk memberikan pelajaran mungkin menurutnya sudah pernah jadi di SMA itu, "Ibu saya mau pelajaran yang lebih dari ini." Sementara apa yang kita harus itu tadi tujuan pembelajarannya kita harus terlaksana juga dengan bagus. Tapi biasa anak SMA itu ya seperti tadi kertas putih yang sudah dicoret-coret. Begitu Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ayu, dan sudah disampaikan juga Kak Kabut tadi bahwa kalau di SMA itu, SMP dan SMA itu kertas putih tapi sudah dicoret-coret oleh tinta. Seperti itu Kak Ayu dan Kak Ikabut. Silakan Kak Rahmat. Silakan Kak Rahmat. Putus Kak, tidak kedengaran. Boleh di halo? Ya, Cek, sudah cek. bagus Kak. Silakan. Oh ya, kan pertanyaannya tadi tentang kertas kosong ya, kalau tidak salah Kak. Iya, apakah anak-anak itu masih kertas kosong atau sudah ada isinya Kak? Kalau saya Kak, kalau bayi ya pasti masih kosong, tapi kalau anak-anak itu sudah. Nah, cuman kita bagaimana cara kita mengembangkan yang isinya itu Kak, tinggal dikembangkan saja. Saya kira begitu Kak. Oke. Cukup Kak Rahmat? Oke. Terima kasih Kak Rahmat. Selanjutnya Kak, ya maaf sebelum ke Kak Iskia disampaikan tadi Kak Rahmat bahwa kalau masih bayi atau anak-anak sekali dia masih kertas kosong. Tapi kalau sudah mau SD, masuk mungkin SD ini sudah apa namanya, sudah ada tulisannya, sudah ada kodratnya pada anak itu sendiri. Itu yang disampaikan Kak Rahmat tadi. Silakan Kak Iskia. Ya, terima kasih kakak fasilitator. Ya, mungkin saya sependapat dengan Kak Rahmat. Jadi kalau anak-anak SD itu bukan berarti mereka seperti kertas putih yang kita mau coret-coret. Saya pendapat dengan Kak Rahmat tadi. Jadi anak-anak itu guru itu menuntun anak-anak. Jadi kalau anak SD mereka masuk di kelas 1 pasti mereka sudah punya cara belajar yang mereka sukai. Misalnya gurunya juga kalau tidak menyenangkan pastinya mereka tidak tertarik untuk belajar. Jadi kalau menurut saya
bukan seperti kertas yang kita mau cari-cari, tapi bagaimana kita menuntun mereka. Mungkin itu saja Kakak Fasil. Oke, terima kasih Kak Eskia. Hampir sama apa yang disampaikan Kak Rahmat tadi. Masih ada kakak? Sudah berapa orang? Atau cukup? Masih ada atau sudah cukup? Ya, kalau sudah cukup, saya juga ingin memberikan pendapat. Tapi nanti kita diskusikan sama-sama apakah kita setuju atau tidak setuju. Tentu ada yang setuju, ada yang tidak. Tapi ini yang pernah kami dapatkan juga bersama Kak Eskia dan mungkin kakak-kakak yang lain yang pernah mendengar bahwa sebenarnya anak itu terkhusus yang disampaikan ke Ayu dan ke apa namanya tadi, Kak Kabot, itu sebenarnya bukan kertas kosong. Kalau istilahnya di Guru Penggerak itu adalah, kalau Kak Eskia masih ingat, namanya tabula rasa ya. Jadi tabula rasa sebenarnya anak-anak itu saat masuk sekolah atau SD itu sudah punya sketsa masing-masing. Dicontohkan tadi Kak Eskia bahwa anak-anak yang memang suka berolahraga dan anak-anak yang memang suka sains pasti beda caranya. Nah, kita sebagai guru ini menuntun peserta didik atau anak-anak kita itu ke kodratnya masing-masing. Karena anak-anak yang suka olahraga, kita mau paksa misalnya di sains, misalnya IPA, matematika, dan sebagainya, nah, itu memang kesulitan. Tapi kalau kita sudah mengetahui bahwa peserta didik kita itu menyukai olahraga, maka kita tuntun arah di sana. Di apa namanya, kita tuntun di olahraga, karena kemungkinan besar, mohon maaf saya pernah contohkan dulu, tapi saya tidak usah mengulangi lagi ya, kan saya sudah pernah menyampaikan, anak yang atau orang yang apa namanya kuat di satu hal akan dimaklumi kesalahannya atau kelemahannya di hal lain ketika dia mampu berprestasi di hal itu. Sehingga tugas kita sebagai guru, saya agak sependapat dengan pendidikan, sangat sependapat ya dengan pendidikan Guru Penggerak itu, bahwa anak itu sudah ada sketsanya masing-masing. Tinggal kita akan menggambar pola-pola yang ada pada anak itu sehingga mereka mendapatkan kodratnya masing-masing. Begitu Kakak. Jadi mungkin saya agak sependapat dengan Kak Eskia dan Kak Rahmat tadi, walaupun dulu sebelum juga saya mengikuti oleh Kak Eskia itu, yang biasa kita dengar adalah anak itu bagikan kertas kosong yang tidak ada isinya, yang kita katanya akan mengisi gurunya dan orang tuanya. Mungkin begitu Kakak. Dari apa yang saya sampaikan ini Kakak, ada yang ingin menyampaikan pendapat lagi? Utamanya Kakak yang menyampaikan pendapat berbeda tadi, ada yang ingin menyampaikan pendapat yang berbeda? Silahkan. Atau sudah cukup? Cukup ya Kakak. Terima kasih. Ya, mungkin pertemuan kita pada malam hari ini Kakak, sampai di sini ada 3 yang materi yang kita apa namanya kita pelajari terkait dengan memahami 3 karakteristik utama kurikulum, kemudian bagaimana pengembangan pembelajaran PJOK, kemudian yang terakhir adalah menyusun program dengan menggunakan berput design. Dari ketiga materi ini, mungkin jika ada hal yang ingin kita diskusikan sama-sama, karena mungkin penjelasan saya terlalu cepat atau ada hal-hal yang tidak dimengerti, mungkin Kakak boleh menyampaikan pendapat atau sanggahan, disilahkan Kakak yang ingin kita diskusikan. Silakan Kak Hiskia dulu. Iya, terima kasih Kakak Fasil. Saya mau bertanya ini Kakak Fasil. Ini kan terkait tentang pengembangan kurikulum PJK. Nah, seperti yang Kakak Fasil tadi sampaikan, ketika dia berhasil di satu tempat, tempat yang lainnya nanti dia tidak akan dipermasalahkan. Nah, kadang ada misalnya siswa yang ikut berprestasi ikut kegiatan-kegiatan pertandingan, baru bukan atas nama sekolah, kemudian dia biasa kadang pergi berapa minggu, kemudian ada dia meninggalkan pelajaran lain. Oke lah, kalau mungkin olahraga kita mengerti. Tapi misalnya dia di tingkat SMP, dia pelajaran matematikanya, dia tidak pernah ikuti, tidak pernah tugas matematika dan pelajaran-pelajaran lainnya, dia hanya fokus untuk ini, pengembangan karirnya, kayak main bola atau main volley, dia berprestasi. Nah, itu biasa dipermasalahkan di sekolah. Jadi kira-kira bagaimana yang kita harus lakukan? Apakah ada regulasinya yang bisa mendukung
siswa kita ini yang aktif di prestasi. Terima kasih Kak Fasil. Ya, terima kasih Kak Askia. Kalau pertanyaan ini sangat berat ya. Mungkin kita akan diskusikan sama-sama. Tapi kalau apa yang saya sampaikan tadi, itu saya kompilasi dengan penyampaian motivator juga. Tapi saya sangat setuju juga karena sangat sesuai dengan apa yang disampaikan di program kita di program guru penggerak. Tapi jawaban saya seperti ini Kak. Memang PJK itu di semua jenjang dari TK sampai mungkin perguruan tinggi, tapi cukuplah di SMA dan SMK dan sederajat itu memang tujuannya bukan untuk prestasi ya. Saya pikir kita sudah pernah bahas sama-sama itu kemarin. Jadi bukan prestasi tapi untuk kesehatan jasmani dan rohani, juga kebugaran. Itu yang pertama dulu. Kemudian yang kedua, pertanyaan Kak Eskia tadi, bagaimana jika ada peserta didik yang aktif di katakanlah olahraga dan mengabaikan pelajaran yang lain. Jadi mungkin bukan mengabaikannya. Jadi saya pikir anak-anak itu yang katakanlah mewakili sekolah di luar, seperti Kak Eskia ini, mungkin dulu saat sekolah atlet katakanlah di bola voli ya, dan banyak kegiatan-kegiatannya di bola voli di luar. Saya pikir anak-anak itu yang pergi pasti minta izin dulu di sekolah, sehingga guru-gurunya itu mengizinkan. Jadi tidak mungkin dia pergi saja. Jadi katakanlah dalam 1 minggu Kak Eskia katakanlah pergi bermain voli atau bertanding bola voli itu tanpa sepengetahuan guru. Jadi guru matematikanya sudah mengetahui bahwa Kak Eskia misalnya minta izin, sehingga guru matematikanya itu sudah tahu bahwa kalau Kak Eskia pulang, dia akan memberikan materi pelajaran sampai di mana teman-teman yang lain di kelas itu pelajari. Mungkin seperti itu Kak Eskia, kalau pemahaman saya. Atau ada bagaimana Kak Eskia? Ya. Ada kakak lain yang ingin menambahkan apa yang saya sampaikan tadi ini? Oke. Kalau tidak ada, mungkin begitu Kak Eskia jawaban dari saya. Mungkin tidak memuaskan, tapi itulah pengalaman Sangat atau memuaskan Kakak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Jadi Kak Eskia ini memang atlet poli dari dulu. Jadi lisensinya sekarang sudah lisensi apa Kak? Halo Kak Eskia. Wasit Kak. Bukan. Oh iya. Bukan atlet. Oh iya. Terima kasih Kak Eskia. Masih ada kakak yang lain yang ingin menyampaikan pendapat terkait dengan materi kita pada malam hari ini, atau pertanyaan atau sharing? Silakan kakak. Masih ada? Oh ya, masih ada yang saya lupa tadi. Terkait dengan P5, walaupun saya sudah bahas tadi, mungkin ada kakak ingin menyampaikan pendapat bagaimana pelaksanaan P5, kan saya sampaikan tadi itu dilaksanakan di akhir tahun atau di pendidikan kelas. Bagaimana pelaksanaan P5 di sekolah kakak ini? Karena beda-beda SD, SMP, dan SMA itu. Mungkin ada yang ingin berpendapat, kakak, sebelum kita akhiri. Halo, kakak. Halo, monitor Kak Ansar satu-satu mungkin ya. Kak Ansar, halo Kak Ansar. Ya, halo. Ya. Yang proyek penguatan profil pelajar Pancasila, Kak. Ya, halo. Iya, halo Kak. Bagaimana pelaksanaan P5-nya di sekolahnya Kakak yang P5? Proyek penguatan profil. Iya, silakan. Jadi untuk proyek P5 sekarang Kak, karena kebetulan di sekolah yang saya tempati itu Kak, dibagi berapa itu guru dibagi per kelompok. Jadi kelompok saya Pak, Kakak belum melakukan P5, mungkin bulan 10 baru itu jadwal kami Kak. Oke. Cukup Kak Ansar? Cukup Pak. Ya, terima kasih Kak Ansar. Selanjutnya Kak Ngendra tadi, raise hand, silakan.
Ya, terima kasih Kak. Berbicara masalah P5 di sekolah, di sekolah saya, tempat saya, kalau tidak salah ini baru 2 tahun kurikulum merdeka kami jalankan secara maksimal Kak, karena itu hari masih merdeka, apa istilahnya itu kalau Merdeka intinya belajar masih Kak. belajar Kak. Iya, masih Iya. belajar. Jadi 2 tahun berturut-turut ini yang saya lihat di sekolah saya itu P5 yang kami lakukan 2 tahun berturut-turut kami mengambil tema di kewirausahaan Kak. Jadi aksi nyata yang dibuat murid di Pandu itu membuat beberapa kerajinan-kerajinan, tapi sepertinya itu kayak kearifan lokal mau dibilang. Itu yang dibuat itu adalah anyaman-anyaman Kak. Begitu untuk 2 tahun terakhir Kak. Terima kasih. Sudah 2 kali ini ya, itu terus temanya Kak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Ngendra. Jadi memang di beberapa sekolah itu memang beda-beda, tapi beda-beda juga cara menafsirkan. Kalau tadi Kak Ngendra menyampaikan kewirausahaan, terkait dengan kewirausahaan, kalau kerajinan, tapi mungkin ada juga yang lain terkait dengan kearifan lokal. Menyampaikan bahwa itu adalah tema kearifan lokal. Tapi ada juga menyampaikan kalau misalnya anyaman itu atau kerajinan itu menyampaikan bahwa itu adalah gaya hidup berkelanjutan karena misalnya dia mendaur ulang sampah, ya misalnya sampah plastik itu dijadikan kerajinan tangan, maka kalau saya berpendapat ya itu adalah gaya hidup berkelanjutan karena menggunakan misalnya apa namanya sampah, mengelola sampah ya, mengelola sampah. Dan boleh juga kearifan lokal, misalnya di Mamasa ini khususnya di Bala itu saya pernah cerita dengan Pak Sepri, dia menggunakan menenun, jadi anak SD itu diperkenalkan tenun mulai dari alat-alatnya, apa-apa saja yang digunakan saat melakukan tenun. Mungkin itu yang saya dapat tangkap dari Kak Ngendra tadi ya. Selanjutnya Kak Febrianto silakan. Ya, terima kasih. Ya, untuk di sekolah saya yang saya tempati, mohon maaf ini Kak, karena saya mau sebut dua ini karena kebetulan dua sekolah saya tempati. Iya. Tidak apa-apa Pak. Ya silakan Kak, sharing. Ya, untuk SD-nya itu dari tahun lalu sampai sekarang dia pakai kearifan lokal di bidang pertanian. Kemudian di SMP yang tahun lalu itu dia memakai tema kewirausahaan dengan aksi nyata membuat keripik dari ubi kayu. Kemudian untuk tahun ini di SMP dia mengusung tema kemerdekaan, yaitu perayaan 17 Agustus sudah dilaksanakan ini Kak. Kemudian untuk bulan Novembernya ini kami mengusung, kebetulan saya sebagai koordinatornya, kami mengusung tema kearifan lokal yaitu eksplorasi budaya PUS. Jadi itu yang kami lakukan saat ini Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Febrianto atas sharingnya. Jadi karena Kak Febrianto ini memiliki 2 sekolah ya, di SD dan di SMP. Jadi ada beberapa tadi contoh yang disampaikan terkait dengan kearifan lokal, seperti bertani yang kalau dicontohkan tadi. Pertanyaan saya selanjutnya Kak, untuk Kak Febrianto ini, khusus Kak Febrianto, untuk penilaiannya Kak, bagaimana penilaiannya itu? Maksudnya penilaiannya kan sudah dilaksanakan beberapa tahun ini, apakah dilakukan per semester atau bagaimana Kak? Silakan Kak. Ya, kalau di SD itu dilakukan per semester. 1 tahun, 2 semester. Iya. Kemudian kalau di SMP itu dilakukan per
semester. Di penilaiannya dilakukan per semester. Semester 1 dan semester 2. Cukup, Kak? Iya ya, Kak. Oke, terima kasih. Jadi kalau saya melihat ini, apa yang disampaikan Kak Febrianto hampir sama tadi. Kalau di sekolah kami juga di SD 03 Usahagung itu melaksanakan penilaian setiap semester, tapi untuk lapornya itu Kak, kalau yang saya baca dan saya pahami, lapornya itu hanya diisi 1 kali. Jadi kita memang menilai setiap kita melakukan itu proyek, tapi untuk lapornya itu kita nilai di semester kedua atau semester genap saat mau pendidikan kelas. Mungkin begitu Kak Febrianto maksudnya tadi yang saya tangkap ya. Iya, Pak. Kak. Ya, terima kasih Kak Febrianto. Kakak yang lain ada yang ingin menyampaikan terkait dengan kurikulum P5, silakan Kak Ikabot. Ya, terima kasih Kakak. Mungkin saling membagi pengalaman ini P5. Jadi P5 sebenarnya ini ya mungkin saya sejak awal ya agak masih buta-buta, tapi ketika di sekolah saya dilaksanakan 2 tahun ya agak lumayan ya seperti disampaikan kakak-kakak yang lain. Jadi kami memilih dari kalau tidak salah 7 tema itu. Kami bagi dalam 3 kelompok. Kemudian ada koordinator P5 yang dikoordinir oleh koordinator P5 itu. Jadi nanti setiap ada waktunya masuk dan penilaiannya itu kami tuliskan dalam setiap tahun atau penilaian lapor 1 tahun. Kemudian mungkin juga sebenarnya P5 kalau saya pahami secara pribadi itu P5 khususnya di sekolah kami itu sebenarnya sebelum kurikulum Merdeka itu sudah dilaksanakan sebenarnya. Jadi saya tertarik ada di Facebook saya lihat tentang kegiatan yang dilakukan sekolah di Mamasa kalau tidak salah itu yang banyak komentarnya itu sebenarnya ada hubungannya dengan P5 itu, tinggal pelaksanaannya yang mungkin harus dimaksimalkan. Jadi sebenarnya kalau masalah P5 ini kalau dipahami itu sebenarnya sudah lama juga kita jalankan khususnya di wilayah kita karena sering melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dikoordinir oleh guru. Mungkin begitu saja untuk pemahaman saya, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ikabut. Apa yang disampaikan tadi mungkin saya menangkap yang terakhir, P5 ini sebenarnya sudah dilakukan. Sama juga pernah menyampaikan teman-teman itu saat kami pelatihan. Sebenarnya RPP berdiferensiasi itu sudah kita lakukan sejak lama juga, tapi hanya tidak tertulis. Ya, mungkin seperti itu. Tapi apa yang disampaikan Kak Ikabut tadi, kalau saya melihat khusus P5 ini, walaupun disampaikan tadi sama ya, ada yang samanya dengan program-program yang dulu, misalnya kurikulum 2006, kurikulum KTSP kemarin atau kurikulum 2013, hampir mungkin ada samanya dengan seperti itu. Tapi kalau saya melihat di sini kurikulum P5-nya itu memang agak spesifik disampaikan di dalam dari 6 elemen itu. Masih ada sub-sub elemennya lagi, jadi kita harus mengisi berdasarkan dengan tema dan proyek yang kita lakukan. Mungkin itu bedanya terkait dengan yang kita lakukan sebelumnya. Mungkin menteri sekarang juga lebih menyempurnakan berdasarkan pengalaman-pengalaman. Tapi saya pikir kita sepakat semua apa yang disampaikan Kak Ikabut tadi, ini hanyalah istilah baru mungkin ya, istilah baru seperti Kak Ikabut tadi. Terima kasih Kak Ikabut. Kakak yang lain masih ada terkait dengan P5 yang biasa dilakukan di sekolahnya? Apa menyampaikan contohnya? Kalau saya menyampaikan tadi, kalau di sekolah kami itu juga hampir sama dengan Kak Febrianto, tapi khusus kami di sana adalah toga, pemanfaatan pengerangan dengan toga tanaman obat keluarga. Jadi peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 6 itu proyeknya itu adalah tanaman obat keluarga, dan yang kedua adalah gaya hidup berkelanjutan. Peserta didik itu mendaur ulang sampah. Tentu dalam setiap fase kan di SD ini masih kecil ya, masih kecil, fasenya disesuaikan dengan proyeknya seperti itu kakak. Masih ada yang ingin sampaikan terkait dengan P5 ini sebelum kita akhiri? Masih ada? Oke.
Sebelum kita akhiri kakak-kakak, mungkin saya menyampaikan beberapa hal dulu. Yang pertama, terima kasih hari ini kita sudah melalui perjalanan yang mungkin belum setengah, tapi semangat kakak-kakak tetap kalau saya rasakan tetap masih semangat. Kemudian saya mengingatkan kakak-kakak untuk pertemuan kita berikutnya nanti di tanggal 3 Oktober lagi. Setelah malam ini nanti kita ketemu di tanggal 3 Oktober. Zoom di hari Kamis kalau saya tidak salah, itu di jam yang sama. Kemudian untuk tugasnya saya sudah sampaikan tadi, untuk tugas 1-4D, 1-4N masih ada 3 orang yang belum mengumpulkan. Kemudian untuk tugas kita setelah ini yang di modul 15 ini, kalau saya lihat di modulnya itu baru Kak Yudi yang mengerjakan diskusi. Ya, baru Kak Yudi yang mendengarkan menjawab di sesi diskusi. Silahkan kakak mungkin setelah ini boleh menjawab di diskusinya. Kalau saya tidak salah 15C ya, boleh kakak buka di situ 15C. Dan tugasnya kakak yang akan dikumpulkan nanti adalah 15D. Kakak akan menuliskan refleksi dengan model 4C. Kan ada beberapa model refleksi kemarin, ada model topi yang dituliskan Kak Ayu, ada model 4F yang dituliskan ke Eskia, ada Bortonnya atau gips, berkut gips, itu boleh kakak, tapi yang dituliskan di situ adalah model 4C. Jadi harus kakak menjawab pertanyaan berdasarkan 4C itu. Model 4C sudah ada kakak unduh dulu di modul, kalau saya tidak salah modul 1 atau modul 2, silahkan dilihat-lihat kembali model-model pertanyaannya. Mungkin itu penyampaian saya yang terakhir. Saya harap kakak mengerjakan tugas karena tugas itulah yang akan kami baca dan kami akan beri penilaian. Mungkin sekian kakak. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas dan kalau ada hal-hal lain yang ingin disampaikan, silakan sebelum kita akhiri. Atau sudah tidak ada? Kai Kawat, masih ada yang mau disampaikan? Masih resen? Ya, mungkin resen yang tadi ini ya. Oke, baik. Terima kasih kakak. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap semangat. Walaupun ada kakak yang melaksanakan 2 kegiatan seperti PPG dan PKG ini, saya harap kakak tetap semangat dan tidak mengundurkan diri lagi, karena ada beberapa kelas lain di masa ini kami sudah disampaikan kemarin, ditanyakan beberapa dari BGP terkait dengan beberapa orang yang jauh ini. Saya berharap kakak dapat menyelesaikan PKG ini yang tinggal beberapa hari lagi, tidak terlalu lama, dan tugasnya juga tidak terlalu susah ya Kak Iskia. Bagaimana tugasnya Kak Iskia? Tidak terlalu susah ya? Tidak terlalu susah, cuman tidak sempat. Oh ya, berarti pertanyaannya tidak terlalu susah. Jawabannya susah. Terima kasih kakak. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak. Selamat malam.